menyatukan dua pribadi yang berbeda dengan latar belakang berbeda. Kita harus mencari itu yang nomor satu adalah iman. Kecuali nonton tidak pernah. Nah, kecuali Tidak tidak pernah. pernah. Teman ini nggak perlu takut sih sebenarnya. Untuk kesana itu tidak perlu takut. Yang penting kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Menurut saya semua menurut iman ya. Jadi kalau kita memang iman kita yang harus kita pertahankan, tentunya Tuhan itu memberikan yang luar biasa. Halo Sobat Katedral, kembali lagi bersama aku Nana. Nah, di sini kembali lagi di podcast Kesaksian Iman yang tentunya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Nah, kemarin sudah aku wawancarai, udah ngobrol-ngobrol dengan satu pasangan. Kali ini kita bersama dengan satu pasangan yang luar biasa. Penasaran siapa? Oke, mari kita kenal, kita telusuri lebih lanjut siapa sih mereka dan kisahnya bagaimana sih? Oke, mari kita langsung saja berkenalan dengan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih, kenalkan saya Sismiati dan punya pasangan Bruno. ya, kami berkeluarga mulai tahun tepatnya di tanggal 2 Oktober 1990. Jadi perjalanan perkawinan kami 35 tahun. Oh, sudah sangat lama ya Bapak Begitu, Ibu. menurut kalian mungkin lama, tapi Iya. kami merasakan itu belum lama. Karena kami harus tetap berjuang. Begitu. Lalu untuk suka dukanya bagaimana selama 35 tahun itu? Mungkin Sukanya ya. Sukanya. Yang pasti suka ya. Iya. Artinya apa istilahnya, kita memilih untuk menikah itu karena suka ya. Iya, pasti. Pasti Atas dasar suka. suka Ya, begitu ya, Pak ya. suka. Tapi dalam perjalanan itu pasti akan mengalami banyak hal, banyak tantangan. Jadi mungkin sebelum menikah itu kita hanya bayangkan bahwa kalau menikah itu pasti bahagia, pasti yang enak gitu ya. Nah ternyata dalam pernikahan itu tidak semudah yang atau segampang yang kita katakan sebelumnya. Banyak hal ya, karena terutama menyatukan dua pribadi yang berbeda dengan latar belakang berbeda, dan itu butuh suatu perjuangan untuk bisa menyamakan atau untuk bisa bersatu dalam tindak dan langkah yang harus diambil dalam keluarga. Jadi itu yang pertama mungkin. ya, di dalam perjalanan pernikahan kami memang banyak suatu tantangan ya tentunya. Karena kita harus mencari itu yang nomor satu adalah iman. Oh, Ya. iman. Oke. Ya, itu seiman itu nomor satu. Makanya kami juga berharap anak-anak kami nomor satu adalah iman. Begitu ya. Memang mencari jodoh yang seiman itu juga sangat-sangat sulit. Betul sekali. Apalagi yang sekarang ini notabene banyak sekali pengaruh-pengaruhnya yang luar biasa. Iya. Ya, jadi bagaimana iman kita sendiri. Memang dalam perjalanan perkawinan itu ya tentunya kita masih perkenalan dulu ya. Dari awal memang kebetulan kami dulu itu kos. Jadi kos ini satu gang ya. Jadi tepatnya itu di Jalan Kutai karena kami Masih ingat ya Ibu oh ya? jelas ingat, harus diingat. Oke. Karena enggak boleh enggak ingat karena itu perjalanan kehidupan kami Oke. berkeluarga ya. Dari awal dari kami kos di Jalan Kutai, kebetulan ya kami punya kegiatan yang sama ya. Kami memang
kegiatan kami dari muda, jadi kami sudah mengikuti KUR ya, terutama KUR. Jadi kami mungkin dikuatkan di dalam KUR ya. Kita Di diketemu dalam Ya, pelayanan iya. begitu ya, itu Bu, ya. Jadi kalau saya dulu tuh kalau pas latihan KUR ya, enggak ada. Aduh, kok nggak ada, kemana ya? Oh, ternyata belum pulang. Lah waktu itu kan Pak Bruno ini ngajar sore. Oh, Jadi begitu. ngajar sore di Dharma Cendika. Waktu itu kan belum ada pagi ya. Oh iya. Gitu. Kalau saya kan kerjanya di RKZ jadi dekat. Jadi satu gang. Jadi kalau kita latihan KUR ya bareng, kita bertugas dan ya sering ketemu lah di apa itu. Memang kita harus berkegiatan yang sama ya sebenarnya supaya kita mendapatkan yang seiman tentunya. Kecuali nonton tidak pernah. Nah, Nonton kecuali film. tidak Tidak pernah karena kami hanya di batas pelayanan saja. Berarti Begitu. istilahnya pendekatannya di dalam pelayanan, Pelayanan. begitu ya. Luar biasa. Jadi di pelayanan untuk pergi kemana seperti anak-anak sekarang nongkrong enggak ada. Enggak sama sekali Sama ya, Bu, ya? sekali Wah, tidak luar ada. biasa. Berarti memang Ya, didekatkan oleh Tuhan mungkin gitu. di situ. Lalu Bapak Ibu ini sudah menjadi warga Katedral Surabaya ini sejak tahun berapa? Tahun 90. 90. Ya, Oke. karena tentunya kalau saya dari Kalau lebih lama. 86. 86. 86. Jadi kami 86. Dari 86. saya kos di Kuta itu mulai tahun 85, kalau Pak Bruno tahun 86. 86. Jadi sama-sama bekerja saya masuk di RKZ juga 85, Pak Bruno masuk di Dharma Cendika 86. Jadi dari situ awalnya kami bersama-sama gitu. Jadi ya liku-likunya banyak sekali, tapi kalau menurut saya semua menurut iman ya. Jadi kalau kita memang iman kita yang harus kita pertahankan, tentunya Tuhan itu memberikan yang luar biasa seperti itu. Jadi memang untuk adik-adik, teman-teman ini nggak perlu takut sih sebenarnya. Untuk kesana itu tidak perlu takut. Yang penting kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik seperti itu. Gimana? Ya, kunci utama dalam membangun keluarga itu sebenarnya satu itu komunikasi. Jadi bagaimana kita membangun komunikasi dua orang ini ya supaya apa istilahnya tidak ada atau menghindari atau mengurangi terjadinya salah paham. Oh, iya, Jadi betul. seringkali kita itu menjadi apa konflik itu hanya karena komunikasinya tidak jalan. Ya. Yang kedua Jadi, adalah percaya ya Pak ya. Kemudian yang kedua itu percaya, Percaya, kasih, ya. harus kasih. Percaya, kita harus percaya. Ya. Kalau kita tidak percaya ya begitulah akan curiga, kemana ya kok belum pulang. Itu yang sebenarnya harus dihindari. Tapi pernah nggak Bu kayak gitu, merasakan seperti itu? Enggak pernah Kok sih. Bapak belum pulang, Bapak kemana? Oh enggak, gitu. Nggak karena pernah? saya yakin. Percaya itu tadi ya Bu? percaya. Karena saya yakin dan percaya Pak Bruno ini orangnya lurus, Oh, jadi iya. begitu. Jadi saya nggak pernah, dan sebaliknya pun juga begitu. Jadi percaya, kasih harus dilandasi dengan kasih. Kasih setia itu ya. Jadi kalau orang Pampers dulu menciptakan lagu jangan kau campuri cinta ini dengan permata gitu ya, jangan ya itu harus luar biasa. dengan kasih ya. Iya. Kemudian semua itu ya baik dari komunikasi kemudian kasih, kalau terjadi kesalahpahaman atau apa kita datang ke Kristus Tuhan Yesus. Nah, kita datang ke sana ya untuk kita lebih kuat, lebih ya istilahnya bisa mendapatkan solusi ya. Iya, Solusi. betul. Jadi itu saja mungkin dalam membangun keluarga yang baik itu. Jadi komunikasi, percaya dan kasih, dan jangan lupa kembali kepada
Kristus, Sang Pencipta begitu ya. Sang Pencipta. Benar. Lalu kalau tadi ngomong soal perjalanan perkawinan begitu ya, kehidupan perkawinan. Kalau sekarang tentang perjalanan iman dari Bapak Ibu masing-masing nih, saya mau tanya, Bapak Ibu ini lahir Katolik atau bagaimana perjalanan imannya dari Bapak Ibu ini? Kalau saya Flores ya, Iya. mungkin orang Flores ini masih dalam kandungan ibu sudah dipermandikan. Oh gitu ya. Ya, jadi itu khasnya orang Flores. Perkara nanti dia bisa doa atau tidak itu urusan nanti. Ya, jadi kita dipermandikan begitu keluar dari rahim ibu itu Sudah Katolik. sudah Katolik. Jebrot Katolik begitu. Iya. Dipermandikan. Ya, nama saya cari saya nggak ini saya itu Flores satu. Ya. Jadi nama yang paling baik, paling indah gitu ya. Jadi itu pertama. Lalu kebetulan saya dulu itu dipermandikan oleh salah satu romo dari Jerman. Wow. Ya, dari Jerman itu Paulus Remet, saya masih ingat ya. Tahun berapa? Paulus Remet. Ada tahun 57-an, 57. Wow. Tahun 57. Iya. Ya, jadi Paulus Remet itu pastor kepala paroki dari Jerman. Nah, Kalau Ibu sendiri bagaimana Perjalanan iman Katolik saya memang kami dari keluarga campur. Oh. Jadi bapak saya itu dari Solo dan dari keluarga itu ada yang Jawi Wetan, ada yang Katolik kan gitu ya. Kalau saya sendiri dari kecil memang dilahirkan dari Muslim, tetapi kami punya orang tua terutama bapak saya itu harus sekolah di Katolik. Oh. Begitu. Apakah ada alasan tertentu kalau misalkan latar belakangnya mengapa kok harus di sekolah Katolik gitu? ya, karena angkatan ya. Jadi bapak saya itu pasti harus mencari yang disiplin tentunya Oh iya, ya. sekolah Katolik kan terkenal disiplinnya begitu ya, Bu. Itu Ya? disiplin, dan dalam perjalanan waktu saya kan sekolahnya juga Katolik terus ya. Iya. Kemudian saya sekolah di tahun 81 itu saya sekolah di Stella Maris. Nah, di situ jadi saya dibaptis lah di situ di Santa Perawan Maria Kepanjen. Oh, Itu. salah satu sejarah gereja juga begitu ya. Iya, jadi karena saya sekolahnya di Stella Maris, parokinya Kepanjen, jadi saya dibaptis di sana. Kemudian ya sudah kerja juga di kalangan Katolik. Jadi mungkin itu yang semakin memperkuat iman kami ya. Iya, betul. Seperti itu. Memang luar biasa sih sebenarnya Katolik ini ya. Memang harus memikul salib ya. ya. Ada sukanya tapi agak berat juga menjalaninya begitu. Ya, sebenarnya begitu. Ya, tapi kembali lagi bagaimana kita menerima semua yang ada yang kita alami itu, begitu. Jadi ya sungguh luar biasa sih. Oke, kalau dari Ibu tadi kan lahir dari keluarga yang kalau saya bilang Pancasila begitu ya. Benar. Berbeda-beda. Lalu menurut Ibu sendiri, setelah Ibu mengenal Katolik yang dari kecil disekolahkan di sekolah Katolik itu, kalau bahasa sekarang itu first impression gitu, Bu. Kayak gimana sih Katolik itu? Oh, ternyata begini. Kalau menurut Ibu bagaimana? Memang ya, kalau Katolik itu menurut saya sih memang benar-benar kalau kita jalani ya memang luar biasa buahnya. Luar biasa. Gitu. Memang ya penderitaan itu kan selalu ada. Makanya Tuhan itu kan kalau mau ikut Kristus ya harus berani memanggul salib dan harus berani menderita. Iya, Ya, betul, tentunya betul. seperti itu. Ternyata juga menderita ternyata ya. Tapi ya endingnya kami sekarang ya bahagia. Mendapatkan aja. buah yang baik Iya. gitu. Dan kebetulan kami juga diberi 3 putra putri ya. Itu yang menurut saya itu puji Tuhan dan luar biasa, jauh dari ya kayak narkoba itu ya. Itu enggak ada. Boleh Itu. disapa Bu anak-anaknya mungkin lagi nonton gitu ya. Halo Dita.
tetap berjuang ya Kak, selesaikan Oke. tesisnya. Oke. Kebetulan yang nomor 1 menyelesaikan tesis dan mungkin nanti Agustus ini dia wisuda S2-nya. Semoga lancar ya. Terima kasih. Oke. Terus yang kedua kebetulan sekolah kerja di Santa Clara, Nagel. Yang tentunya nomor 3 ya di maintenance lab dan dia kan tidak asing lagi kalau di gereja di sini. Iya, betul. Karena dia sudah 2 periode menjadi ketua OMK seperti itu. Dan sampai saat ini itu anak-anak di rumah itu tidak pernah ada sepinya. Bahkan di rumah tuh satu ruangan itu tidur anak 5 anak. Aduh. Kalau anak-anak tidak OMK tidak ke rumah malah saya rindu. Kenapa ya? Kok jadi Anak-anak sepi tidak ada gitu ke ya? rumah. Sepi. Saya Iya. bilang gitu. Jadi seperti itu. Perjalanan kami memang suka duka itu tetap ada ya, tapi kembali lagi bagaimana kita menyikapi permasalahan yang kita hadapi, harus kita komunikasikan dengan baik dan apalagi sekarang anak-anak sudah dewasa semua. Iya, betul, Jadi harus anak-anak itu diajak berkomunikasi. Jadi tidak bisa kita sendiri, itu tidak bisa. Ya karena Individualis begitu ya kadang-kadang Iya. kalau zaman sekarang gitu. nggak boleh, karena hidup kami berdua ini kan sudah lansia semua. Siapa lagi kalau bukan anak-anak yang Iya, mengurus betul. gitu. Oke, lalu soal pelayanan yang membuahkan cinta, dari perjalanan cinta Bapak Ibu tadi kan bermula dari pelayanan gitu. Mungkin bisa diceritakan pelayanan terutama untuk yang sekarang, pelayanan apa sih yang dilakukan, lalu buahnya apa aja begitu, bisa diceritakan. Saya itu 2 kali menjadi ketua wilayah. 2 periode. 2 periode. Ya, 2 periode. Ketua wilayah 5. Nah, wilayah 5 ini itu wilayahnya Kodam ya atau Iya. jadi kemudian tahun 2021 kan saya dimintai untuk memegang bidang formasio di HKY ini ya. Jadi dan Juli nanti sudah berakhir ya. Saya tidak lagi di formasio dan berdua ini nanti mungkin bukan mungkin tapi di seksi keluarga ya bagi kami bahwa karena keluarga ini menjadi gereja kecil ya, menjadi tempat pertama dan utama dalam mendidik iman anak. Jadi kami siap ya, selalu siap untuk bersama-sama bagaimana membangun gereja ini dengan baik gitu. Ya. Kalau saya sih untuk anak-anak ikut berpelayanan ya, tentunya itu kami juga tidak mudah loh ya. Anak-anak ikut itu biasanya kan susah ya. Tetapi kami berdua ini menyampaikan ke mereka, apa sih ucapan terima kasih kalian itu untuk Tuhan yang selama ini sudah diberikan yang terbaik. Kalau menurut kami ya, diberikan yang terbaik dan yang notabene juga anak-anak diberikan pekerjaan, diberikan teman-teman yang baik, itu kan tentunya ya dari Tuhan sendiri. Iya, pastinya dari Tuhan. Dari Tuhan. Nah, itu apa sih yang kamu berikan sebagai ungkapan terima kasih ya? Ucapan syukur juga begitu itu ya. jadi sebenarnya sih kami berdua ini juga nggak apa ya, untuk dijadikan seksi keluarga itu juga nggak terlalu mau ya, karena kan ini karena apa ya, masih kalau belum pantas lah kami menjadi. Merasa belum pantas. Kenapa kok merasa belum pantas? Karena itu? kan kami harus memberikan yang terbaik kan ya. Jadi panutan. Nah, Jadi itu kan panutan yang gitu. nomor 1. Iya. Susah Tapi, ya. itu yang pertama. Tetapi kami juga berusaha untuk apa sih yang diminta paroki dari kami. Kebetulan kan saya kemarin juga jadi ketua lingkungan ya. Sebenarnya saya sendiri pribadi masih menginginkan jadi ketua lingkungan karena saya cinta sekali dengan umat lingkungan saya.
berhubung paroki minta ya sudah kami. Jadi akhirnya anak-anak itu mau ikut pelayanan yang nomor 2 ini ya. Ini barusan tadi KUR ya, jadi ikut KUR dan KUR-nya OMK juga seperti itu. Jadi ya kami berusaha apa yang diminta paroki. Gitu. Dan sebelum mereka itu menjadi aktif ya, kami semua ini aktif. Jadi kalau sudah kegiatan sini, rumah itu tutup ya, dikunci ya. Tapi awalnya itu setengah mati. Jadi bagaimana sebagai bapak dan ibu itu untuk mengajak anak bisa terlibat aktif di dalam kegiatan gereja. Bahkan dulu pada saat saya menjadi ketua wilayah, itu hampir setiap hari atau setiap minggu itu saya datangi keluarga-keluarga itu untuk obrak-abrik untuk supaya anaknya bisa ikut terlibat dalam pelayanan. Effort lebih gitu ya. Nah, sementara anak-anak saya waktu itu mereka tidak pernah keluar. Nah, tidak pernah keluar. Nah, satu ketika pada saat dalam satu pertemuan ya dengan kita berempat di rumah. Jadi dengan anak-anak. saya membuka dengan saya tidak menyuruh mereka kamu harusnya, tidak. Saya hanya mengatakan Bapak ini ya sebagai ketua wilayah hampir setiap minggu obrak-abrik anak orang untuk bisa ikut dalam kegiatan pelayanan gereja. Nah, sementara anak saya kok tidak ada yang ikut. Sudah, lepas gitu aja. Langsung begitu saja. Begitu aja. Nah, ternyata kata-kata itu mereka itu ingat ya. Langsung tersadar Ya, gitu. wah, ya. Jadi karena saya mengatakan bahwa apa kata orang, saya obrak-abrik anak orang, lalu anak saya sendiri tidak keluar, lalu orang bilang apa saya? Pasti jadi pertanyaan begitu ya. Gitu. Bagi orang lain. Bilang apa? Ya sudah. Ya akhirnya ya puji Tuhan mereka semua sudah terlibat. Nah, susahnya sekarang itu kalau semua terlibat, rumah itu kosong. Kunci semua. Kunci semua sudah gitu. Oke. Jadi seperti itu. Memang untuk membuat anak ikut terlibat itu ya sulit sekali ya. Bagaimana? Tetapi kami sebagai orang tua ya tidak menyerah begitu saja. Tentunya ya kita tetap memberikan motivasi, memberikan yang terbaik. Apa yang kita bisa buat kan gitu. Ya itu tadi ucapan syukurnya itu di situ. Seperti itu. Nah, sobat katedral nih, ini pesan ya buat kita semua supaya kita itu bisa rajin melayani di tempat kita, begitu ya? Iya, benar. Rajin melayani supaya ini bonusnya ini mendapat jodoh seiman. Nah, kalau sobat-sobat katedral zaman sekarang tuh ngeluhnya itu kok susah banget ya cari cowok atau cewek Katolik, carilah di gereja. Itu banyak, kita harus melayani dari rumah kita, begitu ya? Betul. Oke, lalu tentang perjalanan hidup perkawinannya Bapak itu yang saya pikir sudah lama sekali 35 tahun ini ya. Itu saya penasaran, apakah pernah ada rasa bosan atau bagaimana gitu? Pernah sih, memang itu kan perjalanan ya. Iya, betul. Bosan, suka, duka itu ada. Pasti ada. Tetapi kami ya harus bisa bagaimana supaya kenapa ini kok kita sudah mulai bosan? Kenapa? Apa sih yang membuat seperti itu? Makanya kami para ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga muda, ayo ikut ME loh ya, supaya kita ini ME itu adalah vitamin bagi kami sebagai keluarga. Terus terang ya, kalau ada acara ME kami tuh rasanya nggak pernah kepingin pisah ya Pak ya. Bisa lebih dikuatkan gitu ya cintanya begitu satu sama lain. Orang muda choice itu. Kalau anak-anak muda ayo ikut choice. Jadi choice itu juga luar biasa untuk anak-anak muda. Bisa ketemu dengan teman-teman yang seiman ya tentunya itu. Cuman dari anak saya sendiri ya belum mau sih ikut choice. Belum terpanggil mungkin Bu. Memang itu adalah panggilan. Iya, tetapi betul. Usahanya kita harus bagaimana supaya ya seperti ini kan tadi mau menghilangkan kebosanan itu seperti itu. Karena memang
ME itu luar biasa bagi kami ya, bagi kami berdua. Yang awalnya dulu itu, maaf ya ini promosi dengan ME. Silakan. Ya, ME itu luar biasa loh. Karena dulunya awalnya ini juga nggak pernah mau. Iya, nggak mau. Begitu. Karena merasa bahwa tidak ada masalah dalam keluarga. Untuk apa? Jadi ada masalah. dipikir bahwa ME itu, yang ikut ME itu adalah keluarga yang bermasalah. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Jadi yang justru bermasalah tidak boleh ikut Tidak boleh ikut ME kalau Seperti itu. bermasalah. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau memang mau ke sana itu memang panggilan, tetapi itu ya bagaimana usahanya kita supaya ikut. Benar kalau itu. Jadi kami kalau merasa bosan itu ya pasti, tetapi kami harus kembali Ya, lagi. vitaminnya tadi itu. Vitaminnya. Jadi ME itu. kebetulan kami ini ME ini juga ada banyak kegiatan ya. Di situ para pasutri, yang tua, muda. Jadi kami benar-benar Kaya, dikuatkan di miskin situ. itu ketemu semua di situ. Campur semua Campur ya jadi satu. semua, Wah, ya. luar biasa. Jadi- Sudah tidak ada kelas di situ. Tidak ada kelas Ya. kalau Wow. sudah ikut Sama. gitu. Jadi itu satu-satunya yang membuat kami tetap bertahan. Seperti Dan jangan itu. lupa kembali ke Kristus. Ketika kita merasa bosan misalnya, ingat janji awal. Oh, janji Ya, pernikahan ya, begitu ya. perkawinan Oke. awal. Betul. Kembali lagi. Oh ya. Janji Jadi- perkawinan itu penting memang. Karena yang menyatukan Kristus sendiri. Nah, begitu. itu Ya. benar. Makanya dari keluarga-keluarga itu kalau bisa, ini kan kami ini sebagai si keluarga juga, ini kan setiap 3 bulan itu ada misa HUP. Hari ulang tahun Nah, perkawinan. itu jangan lupa, itu ikutlah supaya kita janji kembali, janji kita Bisa untuk mengingat begitu. Iya. mengingat kembali. Jadi kebetulan untuk nextnya ini nanti 29 Agustus kalau tidak ini berubah jadwalnya. Semoga tidak ada hari-hari jadwal dari paroki. Jadi kami mengundang para pasutri, Bapak Ibu, silahkan datang tanggal 29 Agustus misa HUP. Seperti Supaya itu. hidup perkawinan Bapak Ibu mungkin yang nonton bisa lebih kuat, Kuat. semakin cinta gitu sama pasangannya. Betul. Jadi janjinya kita di altar itu yang harus Bisa kita semakin Dihidupkan terngiang-ngiang lagi. gitu. benar. Jadi jangan hanya kita memang di dalam perkawinan jangan membayangkan bahagia. Jangan kalau membayangkan bahagia pasti nanti kalau tidak bahagia akan ditinggal kan Pasti begitu. kecewa begitu. Nah, sakit hati. Oh, ternyata jangan. Itu sih pesan kami Luar seperti biasa. itu. Lalu mungkin untuk pesan untuk anak muda zaman sekarang nih yang mungkin mulai merasa goyah, kok aku pelayanan buat apa sih sebenarnya, supaya bisa menemukan arti sesungguhnya dari pelayanan menurut pengalaman dari Bapak Ibu tadi. Mungkin. Ya, untuk generasi muda, ya, jangan takut untuk menikah, ya, jangan takut. Nah, untuk bisa menemukan pasangan, ayo mari kita bersama-sama dalam pelayanan, ya, untuk bisa ya saling kenal satu dengan yang lain, untuk bisa nanti membangun hubungan yang lebih erat lagi sampai dengan keputusan untuk menikah gitu. Jadi mulailah dari kegiatan ya bersama-sama, ikutlah OMK ya, dan SOAIS ya. Di sana nanti akan ketemu teman-teman seiman. Ya. Begitu. Mudah-mudahan dengan ikut melayani, Tuhan selalu menyertai, memberkati, supaya apa yang menjadi harapan akan terwujud. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, Sobat Katedral, udah sekarang itu nggak ada kata-kata, nggak ada cewek atau cowok Katolik yang mau sama aku. Kalian belum terlalu dekat sama Sang Pencipta. Berarti kalian itu masih belum itu ya, hatinya belum dekat gitu sama Tuhan sendiri. Kita harus mendekatkan diri ke
pencipta sebelum kita mendekati ciptaannya begitu ya, kalau ada kata-kata yang pernah saya dengar begitu. Baik, terima kasih Bapak Ya, dan Ibu, sama-sama. ceritanya luar Sama-sama. biasa, itu sangat Sama-sama. menginspirasi bagi saya ya. Ya. Ini bisa dijadikan bekal gitu Ya, dalam perjalanan benar. hidup saya dan sobat-sobat katedral nantinya. Baik, terima kasih atas Oke, kehadirannya. sama-sama. Ya, Sampai jumpa sama-sama. Bapak Ibu Ya. dan sobat-sobat katedral. Iya, orang-orang muda itu. Dah.